warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi man sabil wilayah wa khususun bil nasrati wa jajjal wa min ilayhi bisabikal inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina dhukrina wa barakatina wa maulana Muhammad nuril mubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersama kita hadir di peringatan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus hawa guru kita Murabbi min Syekhina Zaini Abdul Ghani. Jika kita tadi berdoa buat guru dan nama Haji Asmoni Ibn Masuni, mudah-mudahan berkas kita bisa dipandang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kesalahan kita mudah-mudahan diampuni Allah, mudah kita dalam diri Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah dan kita hidup beriman mati beriman sempurna iman, masuk surga dengan Rasulullah sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita banggakan Ustaz Subhan telah memberikan kepada kita nasihat juga kepada kepala sekolah madrasah aliyah. Amin. Juga Bapak Ibu sekalian mendengarkan hadir bersama kita di sini, mudah-mudahan kita mendatang calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dasar bujur jauh Ustaz tadi, bila kita hendak bahagia dunia akhirat, perbaiki sembahyang kita. Bilanya bagus sembahyang, apa aja bagus hasilnya. Ukuran sembahyang ini dasar. Kalau kita lelakian di masjid, bibinian di rumah. Makanya bibinya namun kalau ada besi mihrab lah yang tandus tadi, dari situ tumbuhan buah-buahan tapi buah lengkap. Wah, itu pisang, semangka, salak, anggur, langsat. Pernah ada ya? Pernah ada di sana. Itu aneh kalau gurun Sahara tapi buahnya lengkap. Kayak apa Allah memberikan akan sebuah anugerah berkah ngarannya. Berkah itu kan kalau disambat di luar nalar. Di luar nalar. Nah kita lihat kan di luar nalar supaya kita paham apa arti berkah. Ingat kalau kita kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu nanti ya Allah dipadahkan oleh baginda kita Rasul, dia merangkak masuk surga. Karena kebanyakan harta, gelisah Abdurrahman, bosan dah jadi orang sugih, panas jadi orang miskin aja sih. Ketika pulang peperangan banyak terbengkalai kebun sahabat. Banyak dan ketika itu banyak buahnya, tapi kada sempat dipetik, kering, buruk, jatuh. Abdurrahman bin Auf ketika hendak menggembirakan umat Rasulullah, siapapun yang punya kurma yang busuk yang jatuh dan kering datang kau beli dengan harga normal. Semua berbondong-bondong hantar kurmanya. Kenapa? Betul mereka mabruk mungkin datang. Kau cuma ingin nak menggembirakan umat Rasulullah. Aku bosan dari hidup sugi ini. Nyaman kena income sugi bertentu karing. Tapi ada barang buktinya bahwa kesini berapa kiloannya aku bayar. Banyak orang menghantar. Cakawah ini nambah pickup, antaranya nambah gerobak, nambah truk, antaranya nang hitungannya 30 lapangan bulat lah disiapkan dah. Antar aja sini untuk tuyungan kurma. Allah Maha Besar. Beli pada tahan. Apa yang terjadi? Jadi bagiannya gila. Abdurrahman bin Auf akan menukar kurma buruk kaget nampak. Cuma niatnya hendak menggembirakan umat Rasulullah, menyenangkan umat Rasulullah. Allah yang senangkan. Coba dalam riwayat hanya berjalan setengah bulan datang utusan dari Yaman. Yaman kehebatan. Yaman itu mampu menggentarkan Amerika dengan mobilnya. Jangan dianggap Yaman walaupun hidup biasa, tapi luar biasa. Paling sederhana orang Yaman. Apalagi bila pernah mendengar kisah tari Allah.
luar biasa Allah muliakan karena keberkahan orang-orang di sana. Datang utusan dari Yaman, siapa yang ada jual korma nang kering, korma lama kami beli. Untuk apa? Ini untuk obat, karena di Yaman sedang terjadi wabah, banyak orang wafat penyakit menular kayak berita COVID. Nah, kan kalau kita zaman COVID, kenapa aja kita takut? Bilang ini takut mati gue. Takut terakhir hanya mati gue kebanyakan. Tapi waktu COVID semalam nama pina hati yang kita banyak kematian. Nampilan biasa aja tuh. Nah kita lihat ketika tadi sampai utusan hujan begini di sini kurma ada lagi yang miliknya. Ada cuma milik Abdurrahman bin Auf. Allah. Abdurrahman bin Auf. Kau jual kurma kami beli. Berapa harganya? 10 kali harga normal. Tadi 60.000 sekilo, ini 600.000 sekilo. Ujar Abdurrahman, ya Allah ya, ulun anak miskin ya Allah, tapi berkat jaga sembahyang jamaah dengan Rasulullah, Allah kayakan 10 kali lipat hanya hitungan setengah bulan. Kenapa? Sembahyang ini memperbaiki kemuliaan baik segi dunia maupun segi akhirat. Ketika itu Abdurrahman imbah dijual berat tanah, kada jadi fakir pulang, kada jadi miskin pulang. Dasar Allah kayakan pulang. Bintang tadi hitung beli anggap 1 triliun, dibesi pulang 10 triliun. Nah kayak kau pulang menghabiskan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu situ juga sedekah di dasar. Bila si keselamatan itu datang, itu berdatang diundang sampai ketika Khalifah Utsman bin Affan datang juga. Sehingga berbagi duit khalifah itu 4 jadi julungi. Jadi kapit khalifah berapa? Pelapit sugi duitnya Abdurrahman bin Auf berkah. Berkah. Kenapa? Sahabat hebat karena sahabat ketika itu menjaga badan sembahyang. Bahkan Rasulullah bilanya habis sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, jinguk kiri jinguk kanan, nang kandidat. Pernah pada suatu hari Rasul mencari Aina Sauban. Aina Sauban, kata Rasul, mana Sauban? Mereka terdiam di Rasulullah. Dan kita minta datang. Siapa yang tahu rumah Sauban? Pas hari ketiga, aku pingin mengunjunginya. Berjalan Rasulullah. Ada sahabat yang tahu ya Rasulullah. Baik, bapak ke kampungnya, tapi aku tidak tahu rumahnya ya Rasulullah. Yang penting tahu kampungnya. Sejalan Rasulullah dari Masjid Nabawi menuju rumah Sauban. Berapa jaraknya? 3 jam perjalanan. Sauban itu 3 jam perjalanan, kadang pernah lupa jemaah, kadang pernah absen, kadang pernah ketiga. Datang terus, maka berjalan batisnya. Jangan naik kuda atau unta, lanjut jalan batis. Mungkin ke lokasi ini ke Lianganggang situ rumahnya. Jadi bilainya atas sembahyang subuh, Sauban ini berjalan mulai jam 1 malam. Lipat berjalan. Karenanya membawa jaket, karena membawa roti, ingin makanan di jalan. Allah, 3 hari pada sembahyang subuh tak pada Rasul. Karena Sauban, kami bertenang sampai ke rumah Sauban. Hanya membuka nantinya, ini sahabat kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Sauban telah wafat. 3 hari yang silam, 3 hari sudah wafat. Titik air mata Rasulullah. Penghalang Sauban datang ke masjid, kata Rasulullah, cuma wafatnya, kematiannya. Andai dia kada wafat masih datang ke masjid, apa yang dikatakan Sauban ketika dia mau wafat? 3 macam ya Rasulullah. Dia berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Allah tidak paham kalimatnya ya Rasulullah, kata bini Sauban. Maka baginda kita Rasul ketika itu tadi diberitakan oleh Sayyidina Jibril, apa ucapan yang mengandung kalimat yang diucapkan Sauban? Ya Rasulullah, Sauban bilang kenapa tidak jauh lagi? Karena langkah-langkahnya menuju masjid adalah langkah-langkah menuju surga. Satu langkah itu langkah menuju surganya Allah. Ketika dia melihat makin dekat dengan pintu surga, dia berkata, ya Rab, andai lebih jauh lagi, kau pasti lebih dekat lagi. Makanya makin jauh jalan menuju masjid, makin dekat kita dengan surga. Makanya pemerintah kita pintar, cerdas. Jemaah haji jauh-jauh ya enggak.
Itu supaya kita parah di surga. Ada nanti jijik. Wah, amunnya di mah bensin jadwal itu biasa dia pas setengah apa itu? Dia masih marah. Berjalan biar di gembangan neraka. Apok tilang berjalan dari menuju masjid jalan nangaran hapair itu kata pair datang ke masjid tadi ya Allah. Nah lalu ketika sahabat tadi ditanya kenapa? Karena jalannya per satu langkah nak dihitung, per satu langkah menuju masjid ini itu pahalanya dekat dengan surga. Lalu Jibril berkata lagi, ya Rasulullah, dia katakan kenapa tidak semuanya? Ketika datang di masjid, dia buka rotinya, buka roti. Ketika hendak minum, ada orang pandang katanya, ada orang berkata rotinya lah kan dibelahnya dua, dibaginya. Ternyata orang lapar juga. Satu suap memberi makan orang lapar mengalahkan bangun 1000 buah masjid. Nah itu dasarnya. Itu kalimat siapa? Kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini guru Sakumpul mengajak kita masuk surga jalan tanpa hisab. Jalur langit kalau bahasa kita. Kalau masuk surga tanpa lewat hisab, wujud tidak. Yang sembahyang kita, puasa kita, zakat, infak, haji kita itu maka cuma membayar matanya kada sanggup. Ini memberi makan orang lapar. Wah. Tanya kagum loh. Ketika Musim pernah ucap kasel kalian selamat. Ucapan wali itu akan jadi doa. Allah kabulkan, tapi harus ada jiadahnya, kesungguhannya. Apa? Supaya kita masuk surga dan kalimatnya kasel selamat. Ternyata berbagi. Aneh di haul tumpah ruah orang berbagi makanan. Tumpah ruah. Semuanya gembira. Patuh ada patuh diberi makan. Singgah makan dulu ya Allah. Singgah setempat barang. Itu orang tenang. Beranggapan lewati orang baik berdataan. Padahal kita ada haul orang aja udah berdiri di muka rumah. Jadi jangan kita jangan dan maling. Wah, kalau ada musim haul, ya air maling dia sampai panjang rambutnya terus. Tapi selawar aja. Nah, selawarnya rapi namanya. Dikiranya maling, padahal perampoknya tuh. Ini kan kita kan ada beli jodoh sana. Ini pernah kejadian di Banjarbaru. Khatibnya ada datang pengumuman dan pengurus masjid. Siapa nang berkesanggupan jadi khatib agar maju ke depan, khatibnya kada datang. Sekali lagi jamaah yang berkesanggupan jadi khatib agar datang ke mutahna, karena khatibnya kan 3 kali pengumuman kan nang berdirinya ramai. Biar paham loh. Pondokan apalagi lah nang kayak Darussalam itu memang jaga bakat tawadun ramai dia ditunjuk di dulu. Ada apa nyawanya? Nyawa betul juga hanya berdiri rambut panjang tuh jangan sama citaan kalau bisa dibongkarnya mimbarnya yang ada selawar aja sih kan. Nah baik ya pakai sebenang libahnya tak alhamdulillah tajudan begini bahasa Arab keduanya ramayan begini kan pahamnya. Untungnya khotbah ini begini. Ini nanti mesti dari mana? Jadi dari Gontor, wah terbatas saya kesan pada kilat sedikit. Jadi kata jangan orang karena rambut panjang itu jangan. Karena sunnahnya kalau sunnah Rasul memang rambut panjang sampai sebahu itu nanti tak benar sebahu. No kita di baju rambut panjang itu perhatian preman. Padahal memang sunnah lah. Memang kebiasaan kita ada berambut panjang. Lalu orang berambut panjang terasa jaga. Kalau di masanya orang rambut panjang, rambut hangat itu lah jaga. Hangatnya jaga itu. Jadi kebiasaan itu membentuk satu pendapat opini baru. Sekarang kita lihat. Ketika sahabat berbagi, itu dasar.
Makanya sakongkol itu luar biasa, melajari kita mencintai orang yang dicinta Allah. Udah dimana pun kau di masjid pastinya ada tolak belanjaan di mana posisi hari Senin malam Senin tadi. Nangis, kenapa menangis? Kalau kada tolak di tengah hati di ketua masjid, ketua tolak sama siapa dan nama mengerisnya bakal akal masih sedikit tolak berantakan habis berusaha sakampungan umai ya. Ya lagi tolak kada tolak sih menangis. Yang pergi seobilan madan yang dapat dah cinta sang walid yang dapat itu bisa mengalahkan yang tolak. Jadi yang tolak tau makan aja. Singgah makan tahu. Singgah makot. Dua pal makot. Apa ini? Pikul dimakan makot. Aku kan lihat pada. Hari macam-macam. lindung pala membawa. Hanya sampai Banjar Baru itu 2 kali begitu sudah. Ya selongsot mana boleh. Belum bisa datang dan lanjutnya Junan. Mengarang keramat guru ya. Rampak nama membawa kantong masjid kenal lagi. Ayo ya, dan berbagi tentang aneh kalau sudah cinta nak Allah karim. Ada nak lewat jalur sungai itu akan disinggah bagian jual makanan dulu disinggah kapal bakari nah jika tidak singgah dulu singgah makan kita makanan paling tinggal singgah begini hampir ada singgah ada kawan lagi singgah 2 kali makan dah pengampungan porosnya sudah disiapkan bahiranya nangalih jadi begini bukan masalah makannya bahiranya Allah. Dan ada mau singgah pulang pakawatan bakapal tubuh Allah karim itu makanan turun dari langit orang mahulur melihat sejabatan sabun ya maka dari sejabatan ini tetap ini diselawat ada pun ulur isi itu cukup ya buahnya lagi kan buahnya itu langsungkan sampai ya ngomongnya ini asli lagi Alat kesalahan. Nah, jadi maksudnya itu luar biasanya berbagi itu. Yang kena buah sembahyang itu tadi diterima paling gampang berbaginya. 1 juta harian. Jadi apa ya maksudnya kita lah ujung-ujungan tuh ujung-ujungnya ibadah tuh mereka senang berbagi aja. Coba lihat naik haji, open umrah aja. Open umrah misalnya lah. Anggap kita 35 bulan balik sudah berjual lagi 70 bin sampai 10 juta paling dikit kan hampir batu tukar kan hampir sama kan hampir berbagi-bagi hampir Aceh, Marina dengan siapa ipas tas kok kaitannya hampir seorang gitu kan adalah orang datang umrah atau haji tutup lawan ada terima tamu membuka lepas dalam masuk dan rumahnya juga biar sebiji berbagi Allah. Bila ada orang datang haji betul-betul lawang nah itu ditanyakan lagi 50 kalinya tuh harus berbagi orangnya senang Allah sama kita nih nengaran sembahyang berbagi juga. Ada guru aja orang petang pulang apa gitu. Ini misalnya aja lihat kita bermisalan. Biar sembahyanglah bibinian mengkawat tenang. Mengkawat bila hadir ke masjid lagi bentuk jemaah di rumah. Percaya lawan laki ini laki membawa kayak ada yakin tuh. Jadi kita jemaah kan boleh mandanya. Masing-masing kan. Ada yakin apa nih kan? Kenapa kata yakin? Semalam jika sembahyang juhur 5 rakaat, malas itu. Jangan nanti baik lapihan kalau pada orang. Apa nih imam di rumah? Ayo teh, belakang, potong jawab nih ke akhirat. Berapa yang begini? Nah lagi ini ya, mau jadi imam juga kayak lomba itu. Sebelum pembahasan. Macam kayak di makan lucu. Luruskan sapnya rapatkannya. Astagfirullahaladzim. Kan semangatnya pernah luruskan.
fardhan maghribi salasa. Oh masalahnya banyak yang ini. Yang ini kita mau kalah salih fardhan maghribi salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu. Oh maju lagi harap lagi nih semingguan. Sembahyang Allahu Akbar. Nah sembahyang jamaah inilah itu hebatnya. Biar hayabangan, nah laki mahayabang dan ini mahayabang sama. Ada orang sembahyang di masjid dilanggar, imamnya mahayabang, sembahyang lah juhur di rakaat. Ada juga nang kurang, ada juga pasti nang orang tuh ada nang 3 rakaat aja. Imam ini sudah bagus, asal 3, asal 4, imam ini harus berbeda dulu di titik itu nanti apa? Allahu Akbar maha dari orang menagur. Kan kita menagurnya oh siftinya dan pas dia tahiyatul mubarakatuh tentu berikan selama ada orang maju berdua orang masyarakat namanya apa dan yang menagur dan nanti kalau kita singgung ya itu kan ini bukan masalah tersinggung kan tersinggung ya aku tadi nagur-nagurnya madang begini kan itu kayak apa nih itu wajib memang ulang bahasa. Nah itu jadi 5 ulang. Jangan lagi kalau dia mau makan, ini mau makan sini. Siapa nang sembahyang di luar tadi akan kembali ke masjid sini. Tadi kurang sarakan. Aku kada bertanggung jawab dunia akhirat. Ada nang sudah sampai ke rumah, buku mulan di sini.